Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-40. Kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan ayahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing ataupun seperti musafir. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunda-nunda datangnya pagi hari, dan jika engkau di pagi hari, maka jangan menunda-nunda sampai datang sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakitmu, dan masa hidupmu sebelum kematian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis pemutus dari segala angan-angan. Maksudnya angan-angan dunia, dan seseorang diingatkan dengan dekatnya kematiannya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggaris sebuah garisan, kemudian menggambar dalam bentuk persegi empat. Rasul pernah menggaris sebuah garisan, kemudian menggambar dalam bentuk persegi empat. Kemudian wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Lalu setelah beliau menggambar persegi empat itu, beliau menggariskan sebuah garis di dalam persegi empat itu yang menjorok keluar. Jadi ini gambar persegi empat, kemudian digaris lagi keluar situ. Kemudian wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladhi fil wasati wa qala hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitum bi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kotak tersebut menggaris lagi dengan garisan-garisan kecil yang banyak. Kemudian beliau bersabda, garis di tengah ini adalah ibarat seorang manusia yang dikelilingi oleh persegi empat itu, maksudnya ajalnya yang mengelilinginya. Adapun garis-garis itu adalah angan-angannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal ladzi huwa kharijun amalu. Adapun garis-garis kecil yang banyak itu diibaratkan sebagai angan-angannya. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, ketika menggambar persegi empat, kita ini berada dalam kotak itu, dan kotak itu
Artinya ajal yang mengelilingi manusia, di mana manusia tidak mungkin keluar dari kotak itu. Artinya manusia tidak mungkin lari dari ajalnya. Adapun garis-garis kecil yang keluar dari kotak itu adalah angan-angannya. Dari sini kita tahu bahwa angan-angan dan ajal itu sesuatu yang berbeda. Karena yang namanya angan-angan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ada orang yang bercita-cita ingin jadi dokter, bisa jadi dokter, bisa juga gagal jadi dokter. Ada orang ingin jadi tentara, ya bisa juga jadi tentara, bisa juga gagal. Ada orang ingin menjadi pedagang sukses, ya bisa sukses, bisa juga tidak. Namanya angan-angan. Angan-angan itu hanya sekedar angan-angan saja, bisa tercapai, bisa tidak. Tapi kalau ajal itu bukan angan-angan. Ajal itu sesuatu yang pasti terjadi. Karena yang namanya ajal itu walaupun tidak diangan-angani, kita pengen mati atau pengen dipanjangkan usianya, namanya ajal ya tetap datang. Tidak mungkin gagal ajal-ajal. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW ingin memutus rantai tulul amal, panjangnya angan-angan bagi manusia, bahwa ajal lebih dekat kepada dirinya dibandingkan angan-angannya. Makanya ada istilah para ulama, aqrabu syai'in al-ajalu wa ab'adu syai'in al-amalu. Paling dekatnya sesuatu itu adalah ajalnya, dan paling jauh sesuatu itu adalah angan-angannya. Lah dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi SAW ingin menasihati kita. Jadi satu hari Nabi SAW itu datang kepada Abdullah ibn Umar, kemudian memegang kedua pundaknya. Jadi Abdullah ibn Umar berada di depannya, Rasul memegang tangan seperti ini ke pundak Ibnu Umar. Dan ini menunjukkan apa? Kasih sayang Rasul kepada murid-muridnya. Kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya. Dilihat dari kedekatan Rasul meletakkan kedua tangan di pundak dan bahu Ibnu Umar. Jadi seorang guru harus punya kasih sayang dengan muridnya. Karena Allah sendiri mengatakan, la in kunta faddan ghalidal qalbi dan faddu min hauli. Kalau engkau keras kasar kepada orang yang kau dakwahi wahai Muhammad, tentu mereka akan lari dari dakwahmu. Makanya Rasul mencontohkan kelembutan seorang pengajar kepada seorang murid. Dengan kedekatan beliau dan keakrabannya ditunjukkan dari kedua tangan beliau diletakkan di kedua bahu Ibnu Umar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ibna Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia ini seperti gharib, orang asing. Au abirus sabil, ataupun seperti orang yang singgah menjadi seorang musafir. Analoginya begini, Bu. Kalau ibu tidak pernah singgah di Batam, anggaplah sebagian ibu ada yang dari Jawa, dari Sumatera, Padang, atau dari daerah manalah sebutkan, tidak pernah ke Batam. Di Batam ini tidak punya pemilih, tidak punya keluarga. Dan Batam ini hanya sekedar kota transit saja, karena tujuannya bukan ke Batam. Boleh jadi ibu mungkin mau ke Singapura atau ke Malaysia. Hanya Batam ini tempat transit saja. Tidak ada saudara, tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa. Datanglah ibu ke Batam hanya sebagai seorang musafir hanya, ataupun transit saja, karena ingin tujuannya kan ke Malaysia atau ke Singapura. Mustahil orang yang transit terpikir macam-macam.
Tidak mungkin ibu datang ke Batam terus tanya-tanya tanya harga apartemen Habibi, mau beli di situ, ataupun tanya-tanya harga tanah berapa satu kaplingnya, atau tanya macam-macam. Tidak mungkin. Orang namanya transit hanya transit saja. Umumnya orang transit itu tidak mungkin tanya-tanya, karena dia tidak lama di situ, hanya singgah pergi lagi, karena harus melewati Batam masalahnya. Lah seperti itulah dunia, kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Jadi dunia itu transit saja, karena tujuan kita akhirat. Tidak mungkin di dunia ini kemudian tanya rumah, tanya ini, tanya itu, sebagaimana orang asing ketika singgah di sebuah kota. Karena dia nggak kenal orang, takut ditipu orang juga kan itu kalau tanya-tanya. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah hikayah, permisalan kepada Ibnu Umar yang sangat dalam, dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Yang namanya orang asing itu pasti akan banyak tanya, pasti juga akan takut, pasti akan berharap cepat pergi dari situ. Aw 'abirus sabil, ataupun seorang musafir. Karena seorang musafir itu tidak mungkin lama di tempat safarnya. Kalau bisa secepat mungkin dia pergi dari situ supaya sampai kepada tujuan. Lah Ibnu Umar ini radhiyallahu an paham dengan hadis ini, sangat paham dengan hadis ini. Makanya kenapa Ibnu Umar kemudian berkata, saking pahamnya dengan nasihat Nabi SAW, kata beliau, idza amsayta fala tantadir sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jika engkau di sore hari, maka segeralah beramal, jangan menunggu di waktu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi juga segera beramal, jangan nunggu di waktu sore. Ambillah di waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan di waktu hidupmu sebelum kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sampai-sampai dijelaskan dalam biografi beliau ini bagaimana zuhudnya beliau dan memegang amanah Nabi SAW untuk dijadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan seorang musafir atau orang yang asing yang sampai di situ. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai memuji Ibnu Umar dan mengatakan, inna amlaka syababi Quraisyin li nafsihi anid dunya Abdullah ibn Umar. Orang yang paling bisa menahan dari pemuda-pemuda Quraisy untuk dirinya terhadap dunia, aku tidak melihat kecuali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ini pujian daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam kitabnya At-Tadhkirah, jadi satu hari manusia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan menawarkan kekuasaan. Itu di zaman fitnah tuh. Dan ketika itu tidak ada yang lebih mulia yang masih hidup kecuali beberapa sahabatlah, salah satunya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang ini datang kepada Ibnu Umar dan mengatakan, anta sayyidun nasi wa ibnu sayyidihim. Ibnu Umar, engkau ini pemimpin sekarang dan engkau putra pemimpin, karena dia putra Umar bin Khattab. Wan nasu bika radun, manusia sudah berkumpul, mereka mau menjadikan kamu sebagai pemimpin kami. Wa nahnu nubayyi'uka, dan kami siap membaiatmu. Jadi manusia datang dari mana-mana meminta kepada Ibnu Umar untuk siap dibaiat dan menjadi pemimpin mereka, karena kala itu terjadi kekosongan pemimpin. Tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la, tidak, wallahi, demi Allah, sampai bersumpah, tidak, demi Allah. Beliau mengatakan, wala yuhraqu fi mahjamati damin, aku tidak mau ada satu tetes darah pun tertumpah di negeri ini.
Karena biasanya apabila terjadi kekosongan pemimpin kemudian rebutan menjadi pemimpin, pasti terjadi peperangan kan itu. Makanya Ibnu Umar lebih baik menghindar dari fitnah. Padahal sudah jelas-jelas loh kekuasaan di hadapan dia. Manusia sudah redha. Kebanyakan manusia mendukung Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar menolak karena takut ada satu tetes darah tertumpah di negeri itu. Kalau sekarang ya jangan begitu. Sekarang pilih saya, jangan pilih dia. Saya paling hebat, dia tidak hebat. Bahkan bayar buzzer lagi kan untuk memenangkan supaya menjadi pemimpin. Karena di zaman sekarang ini sudah hilang zuhud masalahnya. Zuhud yang hilang itulah maka mengakibatkan seseorang itu akhirnya rakus dengan kekuasaan. Dan ini tahu salah satu daripada serapan nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar betul-betul mempraktikkan sampai urusan kekuasaan saja dia lari, tidak mau, karena dia tahu tanggung jawabnya seperti apa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai satu hari disebutkan dari Samir Ar-Riyahi, dari bapaknya dia mengatakan, jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini satu hari syariba ma'an, dia meminum air yang sangat dingin sekali, air mineral yang sangat dingin diminum oleh Ibnu Umar. Fabaka fashtadda buka'u, tiba-tiba Ibnu Umar menangis dan semakin menjadi tangisannya. Faqila lahu, dikatakan kepada Ibnu Umar, wa ma yubkika ya Ibnu Umar, apa yang membuat anda menangis wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar mengatakan, tadzakartu ayatan fi kitabillah, karena aku teringat satu ayat dalam Al-Quran. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun, fa'araftu anna ahlan nar la yashtahuna syai'an syahwatuhumul ma' wa qad qala Allah azza wa jalla afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Karena Ibnu Umar teringat dengan permintaan penduduk neraka kepada penduduk sorga dan mengatakan, berilah kepada kami setetes air atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Dan ini permintaan terakhir penduduk neraka di dalam neraka. Karena permintaan mereka, pertama mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru tidak mengajak bicara penduduk neraka. Allah katakan, wala yukallimun, jangan kau bicara denganku. Sampai-sampai Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah tidak bicara dengan penduduk neraka itu 2 kali umur dunia. Kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau bicara kepada penduduk neraka, maka penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik, wazanatun nar, penjaga neraka, agar Allah mewafatkan mereka saja, matikan saja mereka. Mereka minta kepada Malik, sudah wafatkan kami saja di sini. Karena mereka sudah tidak tahan dengan azab Allah. Tapi malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tidak akan mati dan kalian akan tetap hidup di neraka. Kemudian permintaan yang ketiga, ketika mereka tidak bisa meminta kepada malaikat Malik agar Allah mewafatkan mereka, maka mereka pun meminta kepada para penjaga neraka agar yukhaffif alainal adzab, Allah meringankan azab kepada kami. Tapi para penjaga neraka pun mengatakan, kalian tidak akan diringankan dan kalian akan selamanya disiksa. Ketika kemudian mereka tidak sanggup meminta kepada para penjaga neraka yang lainnya, barulah mereka melirik kepada penduduk surga dan mengatakan, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, berikan kepada kami setetes air atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk surga pun menolak dan mengatakan, innallaha harramahu ma'alal kafirin, Allah haramkan keduanya, maksudnya minuman dan makanan, kepada orang-orang kafir. Maka gagallah 4 permintaan penduduk
neraka ini. Lah Ibnu Umar ketika membacakan ayat ini, an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, dia menangis. Dan sejak itulah dia hilang kecintaannya kepada dunia dan tumbuh kerinduannya kepada akhirat. Dan itu bentuk bagaimana Ibnu Umar paham dengan nasihat Nabi SAW, hendaklah dia menjadikan dunia sebagai tempat safar atau orang asing. Makanya kalau kita lihat biografi Ibnu Umar itu, Ibnu Umar ini beliau tidak pernah makan kecuali ada orang yatim ataupun orang miskin yang menemani dirinya. Kalau tidak ada anak yatim, tidak ada orang miskin, dia tidak akan makan. Jadi makannya itu bersama orang fakir dan orang miskin. Kalau tidak ada orang fakir miskin, dia akan makan dia. Dan itu menunjukkan apa? Zuhudnya beliau. Dari sini kita paham kalau sedikit menggali biografi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar sangat memahami nasihat Nabi SAW. Baik kita kupas sedikit isi daripada hadis Nabi SAW. Di sini Nabi SAW mengatakan nasihat kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah wahai Ibnu Umar, engkau ini seperti orang asing ataupun orang yang lewat di sebuah tempat kemudian singgah dan berlalu dari situ, alias musafir. Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam pernah menasihati tentang masalah dunia. Apa kata Isa bin Maryam? Isa bin Maryam mengatakan, u'buruha wa la ta'muruha. U'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini hendaklah kalian lewati dan jangan kalian makmurkan di dalamnya. Kata Isa bin Maryam, dunia ini cukup dilewati, tidak perlu dimakmurkan di dalamnya. Karena kita hanya lewat saja. Buat apa dimakmurkan? Waktu, tenaga, biaya kita habiskan di dunia sehingga ketika datang kematian semua ditinggalkan. Makanya kata Isa, lewati, jangan dimakmurkan. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Pecinta dunia ini tidak lepas dari 3 perkara. Orang kalau cinta dunia pasti tidak lepas dari 3 perkara, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la yanqadi. Yang pertama, kegelisahan yang terus menerus. Yang kedua, kecapean dan keletihan yang tidak berujung, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Yang pertama, kesedihan dan kegelisahan yang terus menerus. Yang kedua, kecapean dan keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Inilah dunia. Coba kita perhatikan. Dunia ini lebih banyak membuat sedih dibandingkan senang. Cobalah perjalanan ibu dari kecil, bagaimana ibu rasakan sejak kecil itu, senang atau tidak? Kemudian setelah menginjak remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak, rasanya lebih banyak sedih dibandingkan bahagia. Dan kesedihan itu selalu lewat. Apabila datang kebahagiaan, datang lagi kesedihan. Kayaknya nggak pernah berujung tuh. Kemarin saja baru tertawa, hari ini pula sudah menangis. Kemarin baru bahagia, hari ini pula sudah gundah gulana. Begitu juga capek letih. Siapa yang tidak capek di dunia ini? Stres, Bu.
Mikir macam-macam kan, mikir itu. Mikir pengen punya rumah, pengen punya tanah, pengen punya uang, pengen punya baju, tas, macam-macam orang di dunia ini. Dan itu kan tidak ujug-ujug ada kan, harus mencari, lelah letih. Kadang-kadang nekan pula suaminya untuk membelikannya. Padahal dia tahu kemampuan suaminya seperti apa. Ya karena dunia ini melelahkan. Ujung-ujungnya penyesalan. Kenapa? Karena sudah dikumpul-kumpul pun ditinggalkan. Makanya ada istilah hakikatud dunya at-tajmi'u wat-tafriqu. Hakikat dunia itu, ibu kumpul-kumpulkan sudah banyak, ibu tinggalkan. Ibu tinggalkan. Berapa banyak coba orang-orang yang sudah kaya sukses itu akhirnya meninggal dunia kan? Dia kan gak mungkin berpikir besok akan mati. Tidak ada orang yang mereka rakus dengan dunia itu berpikir besok akan mati. Enggak mungkin, mustahil. Tetapi namanya kematian itu pasti sebuah kelaziman. Makanya di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan, hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la tanqadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat sedikit kisah para sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Satu hari datang seorang laki-laki masuk ke rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka pandangan orang ini melihat di sekeliling rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Pasti ibu kalau punya rumah kan minimal teras depan itu, ruang tamu kan pasti dihiasi bukan? Di situ ada lemari, nanti dalam lemari itu mesti ada bunga-bunga, entah ada perlak-perlik, entah ada barang-barang yang kalau orang melihatnya itu akan takjub. Kursinya pun yang bagus, mejanya yang bagus, toplesnya yang bagus, sampai warna riasnya pun harus cantik kan itu. Orang kalau punya rumah pasti yang pernah dihiasi pertama kali ruang tamunya. Lah orang ini masuk melihat di sekeliling rumah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Fata'ajjab, dia pun heran. Kemudian mengatakan, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Wahai Abu Dzar, kok rumah ini kosong? Kok tidak ada barang-barang, tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada lemari, tidak ada macam-macam, kosong blong rumahnya, hanya ada tikar kecil saja. Kemudian kata Abu Dzar, inna lana baitan nuwajjihuhu ilaihi salihah mata'ina. Sesungguhnya ini bukan rumahku loh. Kata Abu Dzar, ini bukan rumahku. Rumahku itu adalah rumah yang kelak aku akan sampai di sana. Dan disitulah engkau akan melihat barang-barangku yang sangat indah yang tidak pernah kau lihat. Maksudnya apa? Sorga. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari mengingatkan kepada orang ini bukan rumahku. Rumahku di sana. Kalau di sini engkau tidak melihat barang-barang yang indah, nanti lo di sana aku akan melihatnya. Kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, innahu la budda laka min mata'in ma dumta hahuna. Kemudian orang ini ngomong sama Abu Dzar, Abu Dzar, ya paling tidak adalah barang-barang yang kau bisa nikmati selama kau berada di sini dan belum pindah ke sana. Masa nggak ada sama sekali? Kan kamu masih hidup di sini, belum hidup di sana, gitu maksudnya. Maka Abu Dzar dengan tegas mengatakan, inna sahibal manzil la yada'una fihi. Sesungguhnya pemilik rumah ini tidak mungkin meninggalkan barang-barang yang harusnya ada di sana diletakkan pula di sini. Saya tidak mau. Maunya saya semua yang ada di sini ada di sana. Dan ini menunjukkan apa? Zuhudnya para sahabat Nabi SAW. Dan ini senada dengan kisahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifatul Islam sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengerahkan pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis dalam perang Qadisiyah. Lah ketika itu pemimpin perang adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah menggantikan Khalid ibn Walid. Jadi ketika Baitul Maqdis ini sudah dikuasai kaum muslimin,
dan kunci Baitul Maqdis siap diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Ubaidah menyurati Umar agar datang dari Madinah ke Syam untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Karena syaratnya yang mengambil kunci itu adalah Umar, pemimpin kaum muslimin. Berangkat Umar dari Madinah menuju Syam. Sebelum kemudian Umar tertuju kepada Baitul Maqdis, dia ingin melihat kondisi rumahnya Abu Ubaidah, tenda perangnya itu. Jenderal perangnya itu hidupnya seperti apa. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian singgah di tenda Abu Ubaidah ibnul Jarrah, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu. Kemudian setelah Umar masuk, beliau melihat di sekitar tenda, di dalam tenda itu kok tidak ada barang-barang, kok kosong itu tenda itu, padahal dia jenderal perang. Oh, kalau sekarang jenderal, kita lihatlah mantan jenderal itu, bisnisnya di mana-mana, rumahnya di tengah kota, besar luar biasa. Itu mantan jenderal zaman sekarang kan gitu. Ini masih menjabat. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini masih menjabat, belum pensiun, belum purnawirawan. Jadi Umar ini melihat di sekitarnya, falam yara syai'an, dia tidak melihat sesuatu, satu barang pun tidak ada di tenda itu. Jadi Umar mengatakan, aina mata'uk, mana barang-barangmu? La ara illa labidan wa suhfatan ila akhir. Aku tidak melihat kecuali hanya benda-benda yang tidak ada harganya. Hanya mungkin piring untuk makan, gelas untuk minum gitu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, anta amir, engkau ini pemimpin, ya minimalnya adalah barang-barang mewah. Namanya perang itu kan ada harta rampasan perang kan itu. Apalagi yang diserbu ini bukan negara miskin, yang diserbu ini negara Kisra, negara kaya adidaya, otomatis kan kekayaannya banyak itu. Kalau menang dapat harta ghanimah itu kan macam-macam, emasnya, peraknya, ya kasur empuknya, ya barang-barang mewahnya, barang-barang megahnya kan mesti dapat lah kan, tidak mungkin tidak. Kok tidak ada di tenda itu barang-barang berharga sedikit pun. Jadi Umar mengatakan, wa anta amir, kau ini pemimpin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta kepada anak buahnya, kepada para prajurit, datangkan makanan yang biasa dimakan pemimpin kalian. Maksudnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah okelah di tendanya tidak ada barang-barang yang berharga, boleh jadi mungkin makanannya spesial. Ya, mungkin makanannya spesial yang luar biasa gitu. Kalau di zaman sekarang ya makanan-makanan mahal lah gitu. Rupanya ketika didatangkan makanan itu adalah makanan yang biasa dimakan para prajurit. Jadi nggak ada bedanya, prajurit makan itu, dia juga makan itu. Nggak ada bedanya antara jenderal dan pasukannya. Dari situlah kemudian Umar bin Khattab fabaka, beliau pun menangis. Faqala, dan dia mengatakan kepada Abu Ubaidah, ghayyaratna dunya ghairaka ya Aba Ubaidah. Dunia telah merubah kami semuanya, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Dunia tidak merubah dirimu. Kami semua dirubah dunia kecuali engkau. Ini yang ngomong bukan orang biasa loh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sudah Umar yang ngomong, ya memang Abu Ubaidah itu seperti itu kan gitu. Karena pujian Umar tidak mungkin sembarang orang dia mengatakan seperti itu. Makanya Umar mengatakan, ghayyaratna dunya, dunia sudah merubah kami. Illa anta ya Aba Ubaidah, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah, dunia sama sekali tidak berubah. Itulah makna, karena Abu Ubaidah sangat paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, mali walid dunya, mali walid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah aku dengan dunia ini? Apalah aku dengan dunia ini? Illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisyababati fil yammi falyangdur bima tarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian meletakkan jarinya, Yahya perawi hadis berisyarat dengan jari telunjuknya ke laut, lalu lihatlah apa yang dibawa dari jari jemari itu. Jadi kalau ada lautan, kemudian kita celupkan jarinya, kemudian diangkat lagi,
Paling ada satu tetes itu. Lah satu tetes itulah menjadi perebutan satu dunia manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Sementara kekayaan Allah itu terbentang lautannya. Jadi kalau seandainya orang berpikir lah satu tetes yang di jari itu diperebutkan manusia, sementara di depannya lautan yang terbentang berupa sorga, kok tidak dikejarnya? Mana akalnya? Gitu maksudnya. Lah kita rebutan yang satu tetes, sementara yang lautan tak bertepi kok ditinggalkan? Akalnya di mana? Seolah-olah Rasul ingin mengatakan demikian. Ini lautan terbentang loh. Kenapa kalian tidak kejar? Kenapa ngejar yang setetes itu? Makanya Nabi SAW mengatakan, Mali walid dunya ma ana wad dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah arti dunia bagiku, kata Rasul? Apa urusanku dengan dunia? Sungguh perumpamaanku dan perumpamaan dunia adalah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon lalu istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Sebagian ulama hadis mengatakan dunia ini seperti kailulah. Tahu kailulah? Tidur siang. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengatakan kita ini lagi safar, capek. Ada pohon di situ. Kemudian kita duduk di situ hanya kailulah, tidur sesaat, tidur siang, kemudian setelah bangun kemudian kita pergi lagi. Itulah dunia, seperti singgah di bawah pohon hanya sekedar tidur kemudian pergi. Pendeknya kehidupan dunia, dan memang pendek kan. Sekarang kan ibu yang usianya 40-50 tahun kan udah nggak terasa. Mungkin masa lalu itu hanya kenangan saja kan. Oh dulu ibu pernah kecil sekolah di sini, main di situ. Kemudian remaja sekolah di sini, di situ. Kemudian dewasa sekarang sudah menikah, punya anak, sebagainya, sudah punya cucu. Kok cepat kali zaman ini. Seolah-olah tahu-tahu saja ya. Tahu-tahu kecil, remaja, dewasa, tahu-tahu ngaca sudah beroban semuanya. Ya itulah dunia, nggak terasa. Bahkan kalau waktu zaman dulu itu kayaknya lama sekali. Saya masih ingat tuh kalau dulu itu siang dari pagi sampai sore itu kan lama kali. Tapi sekarang kan dari pagi ke sore itu cepat sekali rasanya. Tahu-tahu zuhur, asar, maghrib. Ini kayak kajian saja. Baru tadi kita ngaji udah 9.42 sekarang. Terasa duduk kayak gini. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa dunia ini hanya sesaat. Bahkan ada seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ma'ruf kisah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang keliling dari satu negara ke negara berikutnya hanya mencari hidayah. Dari beragama penyembah berhala berupa api, Majusi, kemudian masuk Nasrani, kemudian dibeli oleh tuan Yahudi sampai akhirnya dapat hidayah masuk Islam. 3 agama dilewati itu Salman Al-Farisi. Majusi, Nasrani, Yahudi, baru Muslim. Ya. Dan Salman Al-Farisi walaupun demikian termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dia orang-orang yang lama mengikuti jejak Nabi. Salman Al-Farisi seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki Abu Lahab masuk ke dalam Islam, Allah ganti Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab justru mendapatkan hidayah. Saat kematian, detik-detik wafatnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan surga ini datang menjenguk Salman saat wafatnya. Kemudian dilihatnya Salman ini menangis. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha menghibur Salman dan mengatakan, "Alaisa qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, alaisa kada wa kada, alaisa kada wa kada." Wahai Salman, engkau ini orang yang paling lama berkawan dengan Nabi. Sekian dan sekian waktu engkau sudah berbuat begini dan begitu bersama Nabi. Engkau sudah berbuat begini dan begitu bersama Nabi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha menenangkan Salman karena ketika itu menangis saat detik wafat itu. Diingatkan dengan kebaikan, dan ini sunnah hukumnya. Kalau ibu ziarah kepada orang sakit, maka yang dibicarakan tidak boleh kecuali kebaikan. Tidak boleh ibu bicara soal keburukan di ruangan yang ada orang sakit di situ. Nggak boleh.
Tetapi ceritakan kebaikan, kau ini orang baik, atau diceritakan ke kawannya biar dia dengar. Sayang dia sakit, jadi dia orang baik, mudah-mudahan Allah sembuhkan dia, supaya dia dengar waktu sakitnya. Ya, karena di sini saat memberikan contoh kepada kita, menjelaskan kepada Salman bagaimana jasa beliau dulu dan bagaimana pertemanan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Salman, tapi Salman mengatakan, dia mengatakan, ma abki wahidatan minal isnain. Aku bukan menangis karena satu di antara dua perkara. Kata Salman, aku menangis bukan karena satu di antara dua perkara. Kemudian Salman mengatakan, ma abki dhannan lid dunya wala karahiyatan lil akhirah. Demi Allah aku mati bukan karena aku terikat dengan dunia. Aku tidak mau meninggalkan dunia, bukan itu. Bukan pula aku membenci akhirat. Karena orang mati itu cuma dua nih. Kenapa orang itu kemudian saat kematiannya sulit, sehingga kemudian terkadang di antara mereka itu harus koma berbulan-bulan loh, bertahun-tahun. Ada Allah siksa seperti itu orang tuh. Gak mati-mati. Ada orang koma bertahun-tahun itu. Boleh jadi karena dipersulit kematian. Kan ada orang yang mati itu ketika berwasiat, yang diwasiatkan itu urusan dunia, padahal dia akan berpisah dengan dunia. Aneh. Tolong jaga tanah tanah bapak, tolong jaga tanah ini, tanah itu, ini perusahaan tolong jaga. Dia sendiri akan berpisah dengan perusahaannya itu, dengan tanahnya. Masih juga berwasiat dengan dunia, kan akalnya hilang tuh. Oh, dia mau berpisah dari dunia, kok wasiat dengan dunia pula. Kecuali kalau wasiatnya kebaikan, tolong nah ini sepertiganya wasiatkan, kasihlah untuk masjid, kasihlah untuk anak yatim, jelaskan itu ya. Tapi ada sebagian orang tidak berpikir ke situ, sehingga terjadilah karahiyata lil mauti, benci kematian dan benci akhirat. Kata Salman, aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia atau benci dengan akhirat. Walakin, kata Salman, akan tetapi, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida alayya ahdan. Dulu Rasul pernah berjanji kepadaku dan aku pernah berjanji kepadanya. Aku khawatir janji yang pernah aku berikan atau Rasul SAW janjikan kepadaku, aku tidak bisa menepatinya. Kemudian dia mengatakan, fama arani illa qad ta'addaitu, dan aku tidak pernah melihat pada diriku kecuali aku sudah melampaui janji itu. Aku belum bisa menepati janji yang dijanjikan Rasul kepadaku. Lah saat ini mendengar Salman mengatakan seperti itu, heran. Jangan-jangan Rasul juga pernah janji kepada dia dan dia belum melaksanakannya. Jadi saat ini mendesak kepada Salman, wa ma'ahida ilaika, apa yang dijanjikan Rasul kepadamu wahai Salman? Jangan-jangan aku juga sama gitu ya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan, annahu yakfi ahadakum mithlu zadir raqib wala arani illa qad ta'addaitu wa ma anta ya Sa'ad fattaqillah idza inda hukmika wa idza hakamta wa inda qasamika idza qasamta wa idza hammika idza hamamta. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasul dulu pernah berjanji kepadaku agar engkau wahai Salman menjadikan kehidupan dunia ini dalam berjalan di atas dunia ini mithlu zadir raqib. Ambillah perbekalan secukupnya seperti seorang musafir berbekal. Ibu kalau berbekal safar, tidak mungkinlah rumah dibawa. Macam mana bawa rumah? Walaupun punya kendaraan, tidak semua orang itu bawa kendaraannya kan. Ibu mau safar ke Jawa, punya mobil bagus di sini. Ada sebagian kita yang bawa, ada sebagian kita yang tidak bawa kan. Malas pula mau bawa mobil, bagus dia charter di sana. Ya. Dan tidak mungkin juga ibu bawa beras, bawa bumbu-bumbu dapur kan itu. Yang penting bawa ATM isinya uang semua. Artinya kan orang kalau mau safar itu kan dia pasti cari yang ringan. Makanya kalau orang cerdas dalam safar itu dia tidak mau bawa koper banyak-banyak kan. Ngapain bawa koper banyak-banyak kan itu. Bagus beli pakaian di jalan.
Ya, pulang bawa oleh-oleh jadinya kan. Kalau bawa koper banyak-banyak, bawa oleh-oleh di sana tak jadi beli. Pulangnya sekoper itu yang kita bawa kan. Pasti orang kalau safar itu dia cari yang paling ringan tuh. Kalau bisa jangan nenteng lah, nenteng dompet saja. Karena sekarang ini safar dimudahkan, mau makan tinggal makan, mau beli pakaian tinggal beli, di mana saja pun ada pasar gitu. Artinya bahwa Rasul ingin mengatakan, kalau engkau menjadi seorang musafir, maka ambillah perbekalan secukupmu, lah itulah dunia. Ambillah perbekalan secukupnya di dunia untuk akhiratmu. Lah kata Salman Al-Farisi, wala arani illa waqad ta'addaitu, dan aku tidak pernah melihat pada diriku kecuali aku sudah melampaui janji itu. Adapun kau wahai Sa'ad, mumpung kau masih hidup, bertakwalah kepada Allah dalam hukummu apabila engkau berhukum, dalam pembagianmu apabila engkau membagi, dalam cita-citamu apabila engkau bercita-cita. Dari kisah 3 sahabat ini radhiyallahu anhum menunjukkan bagaimana mereka mengajarkan kepada kita tentang pentingnya zuhud dan tentang bahayanya panjang angan-angan. Inti daripada nasihat-nasihat para sahabat ini bahwa di sini ada faedah tentang pentingnya zuhud dan pentingnya seseorang itu untuk tidak memperpanjang angan-angan. Kenapa demikian? Malik ibn Dinar, seorang ulama salaf, mengatakan, arba'un minasyaqa, ada 4 perkara termasuk kecelakaan manusia. Kalau ibu masuk dalam 4 perkara ini celaka. Kata Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, yang pertama qaswatul qalbi. Ibu kalau keras hati, ini bahaya ya, jangan keras hati. Yang kedua, jumudul aini. Ibu kalau susah menangis. Susah menangis. Baca Quran susah menangis. Susah diingatkan akhirat juga susah menangis ya. Karena itu akibat dari keras hati kan. Kalau sudah keras hati pasti mata susah menangis ya. Tapi kalau lembut hatinya pasti mata akan mudah menangis. Kemudian yang ketiga, tulul amal. Panjang angan-angan, yang berakibat kepada yang terakhir wal hirsu ala dunya. Dari panjang angan-angan itulah akhirnya seseorang rakus terhadap dunia. Sudah tidak kenal mana halal mana haram, yang penting dapat dunia. Ini kata Malik ibn Dinar, 4 perkara kalau ada pada hidup manusia celaka dia. Hatinya keras, mengakibatkan susah menangis. Otaknya panjang angan-angan dunia, berakibat dia pun rakus terhadap dunia tanpa menyaring apakah dunia yang diambilnya halal ataukah haram. Makanya kata ulama, kalau ingin sembuh dari tulul amal, panjang angan-angan, lakukan 2 perkara. Kalau orang ingin sembuh supaya tidak terlampau panjang angan-angannya, lakukan 2 perkara. Yang pertama, ingat bahwa annaka rahilun, engkau ini akan pergi dari dunia. Ingat bahwa kita ini akan pergi dari dunia. Tidak mungkin kita selamanya di dunia. Dan itu kita saksikan di sekitar kita hari-hari. Ada yang meninggal kan, ada yang bayi meninggal kita saksikan, ada yang anak remaja meninggal kita saksikan, ada yang sudah tua juga meninggal kita saksikan. Bahkan sebagian ibu mungkin ada yang memandikannya, mengkafaninya, dan kita saksikan itu. Artinya dunia ini tidak mungkin lama. Kemudian yang kedua, alaika biziaratil maqabir. Sekali-kali bagi wanita itu boleh berziarah kubur, tetapi bagi laki-laki hukumnya sunnah. Sering ziarah kubur, tapi perempuan boleh ziarah kubur, tapi sekali-kali, jangan sering. Dan inilah 2 perkara. Ingat bahwa kita tidak akan kekal di dunia, dan ingat dengan ziarah kubur bahwa saudara kita juga sudah mendahului kita dari kematian. Para nabi meninggal, orang-orang soleh meninggal, bahkan manusia yang paling sombong, bejat sekalipun seperti Namrud, Fir'aun, Qarun dan yang lainnya juga meninggal. Maka 2 perkara ini bisa mengobati orang itu supaya tidak panjang angan-angan.
Kenapa mengingat kematian? Karena orang yang panjang angan-angan itu karena sudah tidak ingat kematian. Makanya sering saya contohkan, Bu, ada orang sudah tua, usianya mungkin sudah 60, 70 tahun, sudah kaya dia sebenarnya, perusahaannya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya ada, rekeningnya gendut. Seandainya dia tidak kerja, duduk saja itu, sampai mati tidak akan habis tuh kekayaannya. Harusnya orang-orang yang sudah dekat dengan kematian itu kan fokus tuh ke masjid, baca Quran, zikir. Dia tahu dia akan meninggal. Tapi kenyataannya orang yang justru ketika sudah tua ingat kematian itu lebih sedikit ketika dibandingkan dia masa muda. Karena makin sibuk dunianya, buat cabang sana, cabang sini, makin sombongnya nampak gitu kan. Lah ini kan karena tidak mengingat kematian tadi. Sudah tua tapi tidak ingat kematian, disiksa dengan dunianya. Lah sebab yang kedua karena dia tidak pernah ziarah kubur. Coba kalau dia sering ziarah kubur, nampak gitu ya, bahwa tetangganya dikubur di sini, tetangga depan kubur di situ, kawan sekolahnya dia dikubur di sini. Mungkin dia berpikir bahwa oh kemarin saudara saya, kemarin kawan saya. Boleh jadi sekarang atau besok atau lusa mungkin saya. Lah makanya dua perkara ini kata para ulama termasuk ilaj tulil amal, obat dari panjangnya angan-angan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kita tahu Nabi Nuh itu salah satu nabi yang panjang umurnya kan. Ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1782, macam-macam. Intinya di atas 1000 lah umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nuh ini setelah kemudian berdakwah selama alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun, kemudian terjadi tufan sehingga melantakkan seluruh kaumnya, membinasakan kecuali Nuh dan orang-orang yang di perahunya yang selamat. Jadi satu hari Nuh ini sudah selesai tufan, kaumnya pun sudah binasa, dan dia pun membawa orang-orang yang tidak banyak di perahunya. Jadi malaikat maut ini datang ingin mencabut Nuh alaihi salatu wassalam, mencabut nyawa Nuh alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan oleh Imam Qurtubi saat memberikan tafsiran kepada surah Al-Ankabut ayat 14-15. Jadi malaikat maut ini mengatakan, ya Nuh, ya akbaral anbiya wa ya tawilal umri wa ya mujabad da'wati kaifa ra'aita dunya. Wahai Nuh, wahai nabi yang paling besar, wahai nabi yang dipanjangkan umurnya, wahai nabi yang diijabah doanya, bagaimana menurutmu soal dunia? Jadi malaikat maut bertanya kepada Nuh alaihi salatu wassalam, kaifa ra'aita dunya, bagaimana menurutmu soal dunia? Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, mithla rajulin bunya lahu baitun lahu baban fadakhala min wahidin wa kharaja minal akhar. Nuh mengatakan dunia ini permisalan ibu ini dibangunkan satu rumah, kemudian dibuatkan dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Kata Nuh, dunia ini seperti rumah. Engkau masuk dari situ, kau keluar dari situ. Ya, Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan dunia ini seperti rumah. Ibu punya rumah ada dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Seolah-olah ibu masuk dari pintu depan kemudian keluar dari pintu belakang. Itulah dunia. Rumah ini tidak akan dibawanya, ditinggalkan begitu saja. Seolah-olah keluar masuk saja, masuk keluar saja. Hanya singgah sebentar, masuk rumah, duduk, kemudian keluar lagi. Lah itulah dunia, kata Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat, dakhala min ahadihima wa jalasa hunayatan thumma kharaja min babil akhar. Engkau masuk ke dalam rumah, kemudian berduduk sejenak, hunayah itu sejenak duduk, kemudian keluar lagi. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu illa asyiyatan aw duhaha. Nanti di akhirat orang itu ditanya soal jam mereka hidup di dunia, mereka mengatakan seolah-olah di dunia ini hanya asyiyah aw duhaha, hanya sesaat saja di waktu duha, kemudian pergi. Itulah dunia, kata Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah di antara
kisah-kisah sahabat Nabi SAW dan juga para nabi, nasihat terakhir dari hadis ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di ujung riwayat, "Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Ini nasihat Ibnu Umar kepada kita. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Maksudnya, kalau pagi ini kita bisa beramal, jangan nunggu nanti sore. Pagi ini ibu bisa punya uang ingin sedekah, sudah langsung sedekahkan. Pagi ini ibu bisa ingin baca Quran, ya sudah, jangan diprogram, nanti sore kan ada waktu. Kalau pagi ini ingin silaturahim ke saudara yang sedang sakit, ya sudah, segerakan hari ini berangkat. Karena belum tentu sore bisa gitu. Betapa banyak orang yang mengagendakan sesuatu ternyata tidak jadi. Tapi berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba ada program dijalankan langsung jadi pula dia kan. Ramai-ramai kita ke rumah si Anu, ramai-ramai datang. Tapi kalau kita sore aja lah, biar kita tenang, senang, waktunya ada. Ketika sore banyak pula alasan kawan-kawan kan. Oh, tidak bisa datang, tidak bisa hadir, tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena ini, karena itu, banyak macam kan. Makanya kenapa kemudian di sini Ibnu Umar mengatakan kalau bisa beramal di waktu pagi, jangan pula nunggu di waktu sore, ataupun sebaliknya, karena umur manusia tidak tahu. Dari sini Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Dan ini sudah saya jelaskan ke ibu-ibu. Apa itu? Illa hal tantadiruna illa faqran munsia. Apakah ibu harus menunggu menjadi orang fakir yang melupakan ibadah? Nah, sekarang mumpung ya walaupun tidak miskin sekali, tetapi kan cukup hidupnya. Walaupun tidak kaya sekali, tetapi cukuplah. Masih bisa lah ibu datang ke majelis taklim, masih bisa sholat duha, masih bisa berinfak walaupun tak banyak gitu kan. Kalau memang bisa lakukan, jangan sampai datang kefakiran yang melupakan. Karena orang fakir itu, ada orang fakir itu kalau diajak ibadah pikirannya tidak akan nyambung. Kenapa? Gak bisa saya datang ke pengajian, besok saya makan apa? Ini kerjaan banyak. Kalau saya tak kerja, keluarga makan apa? Akhirnya lupa ibadah tuh, karena kefakiran yang melalaikan tadi. Ataupun yang kedua, ghinan mutghiyah. Ketika fakir berangan-angan, nanti kalau sudah kaya ingin haji, kalau sudah kaya ingin sedekah, kalau sudah kaya ingin betul-betul bantu. Tapi sudah kaya melampaui batas dia. Nggak ada satupun yang dibantu. Haji pun tidak, umrah pun tidak mau berangkat. Ya. Ataupun yang ketiga, maradan mufsidah. Jangan menunggu sakit yang mendudukkan ibu sehingga tidak bisa bergerak. Orang sakit itu bu, hanya angan-angan saja. Saya lihat ada orang di stroke ya kan, ditaruh di kursi roda itu. Dia ngomong pun tak bisa, udah menyon gitu ya mulutnya, kakinya pun tidak bisa digerakkan, tangannya. Kita memandang dia saja sedih, apalagi yang merasakan. Kita melihat dia saja sedih itu. Kita sudah terpikir kalau seandainya saya yang ada di situ. Coba berpikir bu, kalau seandainya ibu melihat ada orang terduduk lagi stroke, kemudian ibu berpikir bagaimana kalau saya yang di situ? Tentu kan pikirannya aneh-aneh tuh kita ini, sudah ketakutan. Makanya kasihan gitu melihat orang-orang seperti, apakah nunggu seperti itu gitu ya, nunggu sakit yang tidak bisa seseorang itu bergerak untuk ibadah. Atau yang keempat, haraman mufannida, ataupun mungkin diberikan pikun. Sudah sholat dibilang belum sholat, belum sholat dibilang sudah sholat, puasa dibilang tidak puasa, sedang puasa dibilang puasa, macam-macam orang pikun itu. Ataupun yang terakhir, yang kelima, mautan mujahiza, ataupun kematian yang mendadak. Dan ini yang banyak. Atau yang keenam, dajjal, fasyarrul ghaibin yuntadhar. Ataupun apakah harus nunggu dajjal, dan itu sebaik-baik perkara gaib yang ditunggu-tunggu. Atau yang terakhir, awis sa'atu adha wa amar, ataukah kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan menakutkan.
Makanya Rasul mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara sebelum 5 perkara itu? Kata Nabi SAW, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, jaga waktu mudamu sebelum datang masa tua. Sekarang ibu, kita lihat ibu punya anak remaja lah. Kalau ibu yang sudah tua, yang anaknya sudah gadis atau anaknya sudah bujang, kita lihat kan mereka itu gesitnya luar biasa. Naik motor aja bisa ngebut sengebut-ngebutnya orang tuh. Anak muda itu kan bu, suruh ke pasar aja sebentar aja dia. Kan lagi gesit-gesitnya, dan ibu pernah merasakan itu. Jalan ke sana kemari tidak punya capek. Itu anak muda tuh. Kita sudah tua ini mau jalan 1 kilo ngos-ngosannya itu, kayak buru apa gitu ya. Tapi dulu masa muda jalan beberapa kilo tuh tidak terasa kayaknya. Padahal nggak minum tuh. Kalau kita ini jalan ke sana saja duduknya 100 kali itu, duduk jalan gitu ya. Artinya kan ibu pernah merasakan muda tuh. Lihat orang muda itu masih kuat, tidak punya capek, tidak punya lelah, kesana kemari gesit. Artinya kalau seandainya masa muda itu digunakan untuk ibadah apa saja anak muda itu bisa. Bisa semua dia. Mau ngaji jauh perjalanannya bisa, mau apa saja bisa. Tapi kalau sudah tua bu, angan-angan saja. Aduh pengen ngaji di sana, tapi jalan tak bisa. Ya, nggak ada yang ngantar. Padahal dekat tuh masjid ke rumah dia itu tidak jauh. Pengen sholat duha 2 rakaat, berdiri, duduk pun tak bisa, baring akhirnya. Jadi apa nunggu seperti itu? Rasulullah mengatakan, lah waktu mudamu kemana? Sudah tua kok malah mikirnya aneh-aneh. Makanya Rasul katakan, sababuka qabla harami. Ingat masa mudamu sebelum datang tuamu. Ya. Kemudian yang kedua, sihhati qabla sakami. Sihataka qabla sakamika. Ingat masa sehatmu. Lihat orang sehat itu semua dimakan kan bu. Orang sehat cuma dimakan. Yang kata dokter nggak boleh pun tetap aja dihantam dia, karena merasa sehat dia. Nggak boleh loh makan ini, nanti kolesterol naik. Enggak lah, bismillah saja. Orang sehat nggak peduli. Tapi kalau sudah sakit, baru terasa nih. Dikasih makanan enak depan dia, jangan, nggak boleh dekat-dekat ini. Nggak boleh kata dokter nih. Ini kalau saya mati 3 hari mati nih katanya. Ini kalau saya makan ini habislah saya. Macam-macam kan orang. Kalau orang sudah sakit ini baru terpikir tuh. Nyesel saya makan ini. Coba saya nggak makan ini, saya nggak begini gitu ya. Artinya ketika di waktu sehat itu urusan makan saja seseorang itu berpikir. Makanya saya katakan orang kalau usia 40 tahun ke bawah, 40 tahun ke bawah itu kalau makan pakai mulut bu, ya. Makan pakai mulut, semua masuk. Sate mau 100 tusuk, gulai mau 100 baskom, semua masuk. Ya. Tapi kalau 40 tahun, 50 tahun ke atas tuh makan pakai otak bu. Ya kan? Dia nggak pakai mulut, pakai otak nih. Cocok nggak nih? Masuk nggak nih? Gula nggak nih? Kolesterol nggak nih? Naik nggak darah nih? Nah kan otaknya berpikir dia. Memang nggak haram itu menjaga kesehatan. Tapi dari situ saja nikmat Allah sudah dicabut sebenarnya. Ya kan? Sudah 40 tahun ke atas sudah otaknya berpikir dia, enggak semua bisa dimakan. Enggak semua bisa diminum, enggak semua orang itu bisa lelah letih seperti di masa ketika dia sehat. Makanya di sini Rasul mengatakan wasihataka qabla sakami. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Dan masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Berapa banyak orang fakir menghayal. Dulu saya pernah kaya, kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begitu? Sekarang sudah miskin kok angan-angan. Kadang-kadang ada orang yang datang ke saya. Berapa orang udah nggak kesebut lah, Ustadz. Coba saya kenal dengan Ustadz dulu katanya. Waktu saya punya tambang, saya masih punya perusahaan, saya masih di atas. Mungkin pondok Ustadz sebentar aja, sekejap mata jadi katanya. Kok kenal dengan saya waktu miskin pula katanya. Subhanallah. Ada orang seperti itu datang ke saya itu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekayaan kepada antum. Insyaallah mudah-mudahan kaya betul. Takutnya sudah kaya balik lagi ke awal kan gitu ya. Dan miskin datang lagi kedua kalinya, itu sama aja namanya. Jadi di sini Rasul mengatakan wa ghinaka qabla faqri wa faraghaka qabla syaghli.
dan masa luangmu sebelum datang sibukmu. Ini juga sering terjadi. Udah sibuk baru terfikir kenapa banyak waktu tidak belajar. Makanya kenapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu sebelum datang masa tua. Kata Imam Ahmad, belajarlah ilmu sebelum datang masa tua. Karena orang sudah tua, belajar itu ya hanya jiping saja, ngaji kuping aja kan Bu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nanti lama nih 1 jam ngaji nih, ditanya sama suami, tadi Abu Merah ngomong apa? Entah, enggak apa-apa. Tengoklah di catatan katanya. Tengok di catatannya dulu. Tunggu. Nah ini itu poin banyak kelewat juga. Jadi di sini menunjukkan bahwa wa faraghaka qabla syaghali. Karena kenapa dulu di masa muda mungkin ibu nih bisa ngapal? Karena kesibukannya belum banyak kan. Sekarang sudah tua kan banyak yang ngurus cucu, yang ngurus anak, yang ngurus ini, banyak yang diurus sehingga terpecahlah akal itu. Hafalan terpecah, jadi susah untuk nyimpan karena simpanan yang lain lo harus lebih banyak porsinya. Jadi ingat duitnya lebih besar dibandingkan ingat hafalannya. Makanya agak sulit gitu. Kemudian wahayatika qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Karena kalau orang sudah datang ajalnya, apa kata Allah? Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang tidak mungkin ke depan, tidak mungkin ke belakang, dan dia pun mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah kembalikan aku ke dunia, tentu aku akan bersedekah dan tentu aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi kan mustahil. Itu hanya penyesalan yang tidak ada guna.